Kalau menurut saya sih lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Ini mobil harganya beragam, 25 juga ada, 40 ada, bahkan yang sampai 150 juta juga ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Als. Hari ini saya banyak banget DM-an dari teman-teman Instagram dan YouTube, teman-teman di YouTube di inbox itu bertanya sama saya, mereka banyak mau beli BMW E30, tapi mereka takut untuk beli BMW E30 karena mobil ini tergolong sudah termakan usia, jadi apa sajakah yang harus mereka perhatikan? Dan pertanyaannya mereka, apakah spare partnya masih ada? Atau mereka bertanya, ini kira-kira bisa nggak sih mas untuk harian? Atau ini bisa nggak sih mas untuk investasi? Gitu. Nah, sebelum lanjut ke situ, saya mau ngasih kalian nih, mungkin sedikit informasi, tapi mudah-mudahan buat kalian bermanfaat tentang BMW E30. Sebelum kalian membeli E30, apa aja sih yang harus kalian perhatikan? Dan sekiranya berapa harga spare partnya? Jadi jangan kemana-mana, kalian nonton terus di channel ini, saya akan bahas tuntas. Sekarang saya mau ngebahas dari sisi luar dulu. Ini tapi balik lagi, ini cara saya untuk melihat BMW E30. Setiap orang berbeda-beda, punya cara masing-masing. Tapi kalau menurut saya, tapi kurang lebih sebenarnya hampir sama lah. Gitu. Kalau saya pertama kali, saya melihat dari berdirinya ini mobil. Jadi berdirinya E30 itu karena sudah banyak makan usia, jadi sasisnya banyak yang bermasalah karena korosi, kropos. Nah itu biasanya berpengaruh sama berdirinya mobil itu gitu. Yang bagus, mobil E30 ini yang bagus, dia berdirinya rata. Kalau kalian lihat nih, ini berdirinya dia lurus, tidak doyong ke belakang atau tidak nungging ke depan. Atau posisi badannya itu dia tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Itu dari sisi berdiri dari mobil. Karena apa? Ini salah satunya yang bisa dikatakan menurut saya hal yang krusial. Karena balik lagi, karena masalah ada sasis yang kropos. Yang kedua, saya ngelihat dari segi body. Body itu saya harus melihat, kalau kameranya bisa di zoom, ini harus presisi, dan garis lurus ini harus lurus presisi, sampai list bodinya pun harus presisi sampai ke belakang, dan semua nut-nutnya ini harus ketemu. Jadi antara nut sama nut harus ketemu. Itu menandakan kalau mobil itu tidak pernah accident atau tidak pernah kena dempul dan belum pernah diketok-ketok dan segala macam. Pasti kalau di BMW 30 ini pasti karena sudah termakan usia, karena udah banyak banget pemakaian, mungkin tangan ketiga, tangan keempat, kita tidak pernah tahu seberapa beratnya accidentnya atau hanya sekedar kepentok biasa, itu hal yang wajar. Terus selanjutnya masih dari sisi body, saya biasanya ngelihat dari list bumper ini. List bumper ini kebanyakan bumper yang sudah pernah terkena terkena tabrakan atau terkena sundulan, ini biasanya bumper ini tidak mau dicopot. Nah, kalau ini kan masih bisa dicopot nih. Nah, kalau kalian bisa di zoom, ini masih bisa dicopot nih. Nah, kebanyakan yang sekarang ini kebanyakan sudah didempul karena listnya ini biasanya sudah pecah, dan kebanyakan listnya ini sudah diganti dengan plat.
atau didempul-dempul. Balik lagi ke masalah bodi, ke bagian belakang, bodi belakang, saya melihatnya dari ruas-ruas dari antara fender sama pintu, dari fender ke pintu, dari pintu ke pintu, dan seterusnya. Itu harus ruas jari kita harus sama sampai ke ruas di bagasi. Dan di bagian belakang, bumper belakang, ini pun harus bisa terlepas. Kebanyakan ini sudah didempul atau sudah dipermanen karena kebanyakan ini sudah hancur dan ditambal oleh plat. Untuk nempelinnya ke bumpernya, mereka biasanya didempul, jadi udah permanen. Jadi itu yang harus kalian perhatikan dari segi bodi. Dan list-list ini pun harus lurus dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, kanan dan kiri. Selanjutnya, ini hal yang menurut saya lumayan penting. Selain tadi kita ngebahas masalah body shell-nya juga harus bagus. Body shell itu apa? Body shell itu adalah partikel bodinya. Jadi banyak yang BMW E30 ini karena sudah termakan usia, jadi kalau ibaratnya di kayu itu sudah keropos. Jadi secara luaran bagus, tapi dari tampak dalam, kalau misalnya kita kerok catnya, itu partikel shell bodinya itu sudah keropos. Nah, selanjutnya kita mengarah ke sasis. Sasis ini sangat penting karena apa? Ini berikan hal yang penting karena apa? Karena ban ini pasti lurus. Masalah sasis. Kita ngebahas masalah sasis depan. Karena apa? Karena kalau misalkan sasisnya sudah masalah, tower sasisnya sudah masalah, itu ban tidak akan bisa lurus. Itu pasti ada yang chamber atau chambernya yang satu lebih dalam atau lebih keluar, itu pasti di situ. Nah, gimana cara ngukur sasis towernya? Kita buka kap motor. Oke, ada dua cara untuk mengukur sasis tower. Itu yang pertama, biasanya saya memakai jari. Yang kedua itu memakai strut bar. Saya kasih contoh ke teman-teman memakai jari karena apa? Karena ini yang paling simple. Kalau pakai strut bar, kalian harus membawa strut bar dan kalian harus nyolok-nyolokin satu persatu. Kalau di tangan saya, ini harusnya 4 jari sempit antara jarak dari sumbu tower sampai ke fender. Nah, ini jaraknya 4 jari sempit. Kiri dan kanan ini harus presisi sama. Tower yang sebelah kiri depan, dan sebelah sana kiri kanan depan, ini jaraknya harus sama. Harus presisi, harus 4 jari sempit. Nah, ini kalau kalian lihat nih 4 jari sempitnya. Banyak kalau memang ini sasisnya sudah bermasalah, ini biasanya agak terdorong ke sana. Lebih menjorok ke dalam, dan biasanya tangan saya ini bisa masuk 5 jari. Bahkan bisa sampai 7. Pernah ada yang sampai 7. Jadi ini terlalu menjorok ke sana. Dan sebelah sananya itu tidak presisi. Sebelah sininya bisa 7, sebelah sananya bisa 5. Nah, itu kenapa? Itu karena di sasisnya itu sudah keropos, yang ada dudukan dari bushing arm itu dari bushing arm itu, dudukan bushing arm itu sudah keropos. Dan itu biasanya karena orangnya dulunya tidak tahu atau dia nggak paham, terkena lubang yang sangat kencang, dentuman yang sangat kencang, akhirnya tower ini berubah menjorok ke dalam. Nah, kalau saya pribadi, kalau yang udah kayak gitu saya nggak mau ambil. Karena apa? Karena kalian bisa prepare, kalian bisa repair untuk masalah tower sasis, cuma biayanya agak cukup lumayan. Nah, itu ada sekitar 2,5 sampai 4 juta pengerjaannya. Dan itu pengerjaannya effortnya lumayan agak ribet ya, saya bilang, karena fender harus dicopot, terus bahkan yang lebih parah, mesin ini harus diturunkan dulu. Nah, jadi harus ditarik ulang. Dan biasanya kalau yang sudah kayak gitu, body shell-nya itu biasanya udah nggak ada yang baik, dan kondisinya menurut saya sih nggak perlu dibeli ya yang kayak gitu, kalau sampai sasisnya menjorok ke dalam terlalu jauh. Selanjutnya, setelah bagian luar udah, masalah sasis udah, sekarang kita ngebahas masalah engine. Nah, ini tahapan yang sering saya lihat. Biasanya kalau di E30 itu banyak kendala mesinnya yang terlampau kasar, yang seperti kalau orang bilang sekarang itu seperti tukang nasi goreng. Ada bunyi tak 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 tak, itu
itu terlampau kencang. Memang semua E30 memang pasti ada bunyi seperti itu, tapi yang tidak sampai nyaring biasanya. Nah itu apa? Itu biasanya dari HVA-nya itu biasanya sudah kering. Antara komponen HVA, noken as itu biasanya sudah kering karena olinya yang tidak sesuai, atau ketelatan ganti oli orang sebelumnya, atau memang olinya nggak ada. Banyak terjadi di E30 itu olinya itu sampai minim, di batas minim. Nah itu apa? Itu akhirnya oli itu tidak naik ke bagian atas, ke bagian HVA dan noken as, itu akhirnya mengering dan mereka akhirnya lecet. Nah itu yang mengakibatkan bunyi E30 itu bunyinya terlalu kencang. Itu yang pertama yang saya sering perhatikan. Dan yang kedua, biasanya masalahnya di E30 adalah airflow. Airflow ini sangat berpengaruh, bisa saya bilang mungkin bisa jadi jantungnya dari mesinnya E40. Kebanyakan mesin E40 ini kebanyakan idle-nya tidak bisa stabil. Jadi naik turun, ngeng. Itu kenapa? Itu karena airflow-nya biasanya sudah termakan usia. Nah, di komponen dari airflow itu ada karbon. Nah, karbonnya itu apa? Ya, karbonnya itu yang bisa membuat stabil pergerakan airflow-nya. Nah, itu kalian bisa repair, atau kalian bisa setel. Tapi biasanya kalau sekarang ini kebanyakan kalau umur mesin M40 ini kebanyakan sudah dimulai di repair lagi karbonnya. Dan oh ya, saya tadi lupa, masalah HVA sama noken as itu kalian bisa ganti baru atau ganti copotan, itu kurang lebih untuk memperbaiki itu sekitar 2,5 sampai 5 juta. Itu tergantung dari kondisi HVA dan noken asnya. Itu kondisi second. Dan kalian juga bisa, sekarang banyak teman-teman ini juga ganti jeroan mesinnya atau daleman mesinnya ini, dia tidak menggunakan HVA lagi, jadi memakai mesinnya M43 yang dipakai oleh E36. Jadi jeroan mesinnya diganti oleh M43, tapi dalam bentuk komposisi mesinnya itu masih M40. Paling krusial buat saya itu sangat menghindari dari pengerjaan wiring di BMW 30. Karena apa? Karena di dalam komponen ini ada berapa ribu kabel yang menyalurkan dari box kering ini, menyalurkan sampai ke dalam kabinnya. Saya paling nggak mau beli E30 yang memang kondisi wiringnya sudah tidak baik. Balik lagi saya bilang, ciri-cirinya seperti apa? Biasanya di box kering ini biasanya sudah banyak yang kabel-kabel di jumper. Jumper itu seperti apa? Jumper itu yang kabelnya yang pernah terputus tapi tidak bisa disambungkan lagi karena mungkin ada faktor modul atau dari jalur terputus ada yang di dalam, dan akhirnya dia disambung-sambungkan dari sikring-sikring yang lain atau dari jalur-jalur yang lain. Nah itu biasanya dia menambahkan satu komponen relay, dan relaynya itu biasanya ditaruh di sini, di sekeliling dari box sikring ini. Nah itu biasanya saya sudah nggak mau beli mobil yang seperti itu, karena itu pasti kendalanya mobil yang seperti itu biasanya akan ada aja yang mati. Pada saat kalian jalan, nanti klaksonnya mati kah, atau speedometernya mati kah, atau ada lampunya yang mati kah, gitu. Nah, itu biasanya cenderung wiring kalian harus hindarkan. Selanjutnya, masalahnya di 30 itu adalah dinamo starter. Dinamo starter biasanya mobilnya tidak mau di starter, padahal dalam kondisi on, akinya bagus, tapi dia tidak mau on. Jadi, bendiknya tidak mau berputar. Bendik starternya tidak mau berputar, jadi hanya tetek aja. Itu bukan aki, itu biasanya dari dinamo starter. Selanjutnya yang paling sering itu adalah di alternator. Di alternator ini namanya dinamo ampere atau alternator. Itu dinamo ampere itu biasanya sudah termakan usia juga, karena di dalamnya itu dinamo ampere ini bekerjanya ini untuk mengontrol semua arus listrik di dalam kabin. Mesin, kabin, sampai ke bagasi, lampu-lampu semua dikontrolnya sama dia. Jadi dia yang menstabilkan arus listrik untuk penyaluran ke seluruh mobil. Nah, balik lagi ya, nggak saya bilang salah, kalah pentingnya. Jok original ini harganya sekarang luar biasa mahalnya. Sebenarnya saya punya full set depan belakang, tapi karena berhubung saya ada sinus di hidung, jadi karena ini mobil sering saya pakai,
jadi saya pakai yang berbahan kulit. Dan ini original juga, tapi tahun 88-89. Nah, balik lagi, masalah jok originalnya ini bisa dibilang harganya hampir sama seperti Recaro LX88 atau 84 lah gitu ya, kurang lebih. Sekitar harganya sekarang ini kalau untuk depannya aja bisa hampir 10 juta. Depan belakang dengan kondisi yang lumayan sempurna itu bisa sampai 12-15 juta harganya. Nah, komponen yang paling terpenting juga buat saya itu masalah kelengkapan mobil E30. Karena apa? Kalau kalian nanya masalah spare part si BMW catatan Sibo ini spare partnya kalian sangat murah. Kaki-kaki itu jarang masalah, mesin tuh jarang masalah, dan semua spare partnya masih ada. Cuma masalahnya yang terpenting yang membedakan range harganya di BMW E30 ini adalah kebanyakan dari aksesorisnya. Karena apa? Aksesorisnya ini yang menurut saya karena banyak hunter-hunter nih, banyak hunter-hunter E30 ini yang memasok atau membeli dengan partai yang besar. Dan akhirnya mereka menjual dengan harga yang menurut saya lumayan agak tinggi. Salah satunya di bagian depan di E30 ini barang yang sangat rare item itu adalah list dari bodi ini. Nah, ini kalau originalnya ini lumayan lah menurut saya. List ini aja depan belakang mungkin bisa sampai 3-4 juta. Jadi kalian harus perhatikan list body. Dan yang kedua ini adalah fog lamp. Fog lamp ini harganya lumayan. Harga secondnya ini sekitar ada yang 2,5, ada yang 3,5, 4 juta, ada yang sampai 7 jutaan juga ada. Tergantung kondisinya di dalamnya biasanya sudah ada karat atau belum. Selanjutnya setelah dari fog lamp kita lihat ke masalah sepatu atau pelek. Nah, peleknya ini biasanya kalau saya mau beli E30 ini saya biasanya ngelihat pelek apa yang nempel. Nah, kebetulan ini saya masukin profil Alpina dengan profil 19555 R15 ring 15. Nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau misalkan saya besarkan ringnya, ini cenderung agak lebih keras di BMW 30 karena E30 ini memang lebih keras suspensinya daripada seri 3 yang lain. Jadi saya nggak mau menaikkan dimensi nya ini menjadi 16, tapi saya cukup naikkan satu step aja dari 14 menjadi 15. Aksesorisnya untuk bagian belakang ini kebetulan saya pakai IS. Jadi lips ducktailnya ini hanya sedikit, tidak terlampau panjang, dan ini banyak banget variannya. Ada yang body kit di E30 itu ada MTEK 1, MTEK 2, ada IS, ada ACS, banyak lah pokoknya. Kalian bisa searching-searching. Nah, kebetulan di sini karena saya samakan dengan front lipsnya yang di depan saya memakai IS, dan ducktailnya pun saya ini memakai IS. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan saya untuk membeli mobil. Karena apa? Lumayan juga harganya. IS ini sekitar kita kalau masalah aksesoris di E30 ini cenderung baru itu cenderung lebih agak susah nyarinya. Jadi kebanyakan second. Nah, IS ini harganya sekitar 3,5 sampai 4 juta harganya lips ini. Dan di setiap semua mobil, mata itu menjadi sorotan utama untuk keindahan di mobil. Kalau di E30 ini selain dari headlamp depan, fog lamp yang kita harus nyari yang proper, yang terang, yang bagus, dan belum ada karatnya. Ini juga stop lamp belakang di E30 ini saya bilang harganya luar biasa mahalnya. Saya punya yang baru, tapi saya takut kalau saya bawa mobil ini takutnya tersundul atau apa, jadi saya pakai yang second, tapi yang kondisinya memang alhamdulillahnya masih bagus banget. Nah, ini kalau harga barunya, kebetulan saya baru dapat harga baru itu sekitar 14 juta untuk kanan kiri. Untuk satu sisi aja itu sekitar harga 7 jutaan yang baru. Kalau yang second itu ya relatif ya, ada yang jual 1 juta, 1,5 juta, ada yang 2 juta, tergantung dari kondisi. Biasanya apa sih yang biasanya
yang nggak bagus, nah itu biasanya ada retak-retak rambut biasanya. Kebanyakan itu di sisi-sisi putihnya ini, untuk lampu mundurnya ini biasanya sudah retak-retak rambut yang sudah ribu retaknya, dan kondisi krumnya bagian dalam ini biasanya sudah termakan usia, jadi sudah tidak terlalu terang, jadi lebih cenderung kalau kita lihat dari belakang lampunya lebih gelap. Dan di sebelah sennya ini kebanyakan biasanya sudah masuk air. Dari sebelah sini, di sini atau di sini, ini biasanya sudah masuk air. Ada air karena apa? Karena dari karet-karet dari seal stop lampnya ini biasanya sudah mengeras. Akhirnya pada saat kita nyuci mobil, airnya masuk dan turunnya di stop lamp. Yang terakhir, mobil ini punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing di setiap serinya atau setiap generasinya itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi karena kita lagi ngebahas tentang BMW 30 ini, saya akan kasih tahu kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya. Kalau menurut saya di BMW E30 ini untuk dimensi badan-badan yang besar itu menurut saya kurang cocok, karena cabinnya memang E30 ini diciptakan dengan compact ya, dengan terkenal dengan compactnya. Jadi cabinnya lebih sempit. Jadi untuk kalian-kalian yang sudah berkeluarga, mungkin anak 2, anak 3, saya tidak merekomendasi untuk mobil ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus lebih perhatian khusus dengan mobil ini. Karena apa? Karena mobil ini sudah termakan usia, jadi banyak komponen-komponen yang biasanya sudah harus di repair atau harus diganti. Kekurangan selanjutnya, biasanya mobil ini rawan kropos. Jadi kalian harus ngejaga banget mobil ini, jangan sampai satu kebanjiran, atau satu lagi dari air AC itu kebanyakan bocor di bawah dashboard atau di pedal kaki itu yang, dan akhirnya karpetnya basah, meresap sampai ke dalam dan susah keringnya karena kondisi di dalam interior. Akhirnya dek di bawahnya itu bisa kropos, di dek kanan dan kiri itu bisa kropos. Tapi ini mobil banyak juga kelebihannya, bukan hanya kekurangannya. Kelebihannya menurut saya yang sudah saya jalanin dan sudah saya buktikan berkali-kali, mobil ini bisa menjadi untuk investasi. Investasinya apa? Jadi saya pernah beli mobil E30 dengan kapasitas mesin 2500 cc dan itu CBU. Saat itu saya beli murah dan saya rebuild sampai ya hampir ratusan juta. Ternyata 5 tahun kemudian saya ditawar 2 kali lipat dari harga beli, dan harga repairnya itu 2 kali lipatnya. Let's say kalau nggak salah waktu itu 200-an something, saya nggak mau jebutkan harga. Satu itu karena nilai investasi bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Kalau kalian suka otomotif, suka mobil, kalian bisa milih E30 ini jadi bahan investasi. Dan barang-barangnya dia, perintilan-perintilannya atau aksesorisnya dia, ini juga jadi barang aksesorisnya, jadi harga investasi seperti fog lamp atau ducktail, setir, shift knob sampai ke wheelnya. Itu semua jadi bahan investasi. Karena apa? Dulu saya main E30 ini dari tahun, ya bisa dibilang tahun 2000-an lah ya, 2000-an awal. Itu sekarang sudah harganya wah luar biasa. Dan untuk dari kondisi mobilnya, kelebihannya, mobil ini lincah. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk dapetin parkiran yang sempit, dan mobil ini lincah. Dan dengan dimensi yang kecil kayak gini, kalian bisa handlingnya lebih enak. Dan mesinnya pun enak, harga spare part murah, bensin pun tergolong irit kalau kondisi mesin dan kondisi airflow kalian sempurna gitu. Terus mungkin masih banyak lagi ya kelebihannya. Kalau menurut saya sih lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Oke. Tadi kita sudah ngebahas masalah dari sisi luar, body, wiring, interior, eksterior, aksesoris, apa yang harus kalian perhatikan, terus pertimbangannya apa aja yang mobil yang proper yang kalian bisa beli. Ini mobil harganya beragam,
Kalian boleh ngecek di setiap Instagram, Facebook, Marketplace, atau OLX. Ini mobil harganya beragam. Bahkan kalian yang nyari 25 juga ada, 40 ada, bahkan yang sampai 150 juta juga ada. Jadi ini mobil semua tergantung kondisinya. Kalau menurut saya, baiknya kalian jangan beli yang terlalu di bawah, jangan terlalu beli yang di atas, tengah-tengah aja. Tapi kalau kalian memang E30 hunter banget, yang memang pengen punya E30 yang langsung jadi, beli boleh yang di atas 100 juta, bahkan sampai 150 juta. Pengalaman saya, beli yang biasa-biasa banget atau beli bahan, kalian akan capek ngebangunnya. Karena apa? Ini memakan waktu lama, kesabaran, uang, itu menghabiskan segala-galanya. Jadi kalian balik lagi, saya kasih tahu kalian, buat teman-teman, buat para BMW atau buat para yang baru mau main BMW, ada 2 poin dalam memilih mobil BMW: jangan salah beli, jangan salah bengkel. Oke, sekian dulu video ini, saya yang bahas tentang BMW E30. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjut terus untuk ngebahas di BMW seri-seri yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya lebih giat lagi bikin videonya. Oke, thank you.